Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam dakwah keliling TVRI edisi pentingnya pendidikan agama dalam keluarga. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih bisa berjumpa kembali, tentunya dengan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam yang masih melekat di dada. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya tetap tercurah hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk menyempurnakan majelis kita pada hari ini, marilah sebelum memulai acara kita dengarkan bersama-sama pembacaan kalamullah, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita kepada Ustadz Muhammad Solihin. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan, seperti yang sudah saya singgung di depan tadi, bahwa tema kita hari ini adalah pentingnya pendidikan agama dalam keluarga. Dan hari ini kita sedang berada di Masjid Nur Aidi, tepat di Jalan Sematang Borang, Sako Borang, Kota Palembang. Dan masih bersama kita ada beberapa majelis taklim yang menyempatkan hadir untuk mendengarkan ceramah agama atau tausiah kita pada hari ini. Sebelum kita memulai acara,
kita pengen sapa dulu untuk seluruh jamaah ataupun rombongan majelis taklim yang hadir pada hari ini. Yang pertama ada majelis taklim dari tuan rumah, Majelis Taklim Nur ID. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa, merah-merah semangat di tengah hari yang panas sedikit mendung ini Bu ya. Lumayan menyala ini warnanya, membuat harinya makin cerah. Yang kedua ada Majelis Taklim Al Ikhlas. Assalamualaikum. Yang mana? Sedang di perjalanan. Oh, mungkin nanti ketika kita selesai dia nyampe Bu ya. Jangan. Oke, Majelis Taklim Nurul Iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua yang ketiga, Majelis Taklim Baitul Makmur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Yang keempat ada Majelis Taklim Al Zafir. Assalamualaikum. Selanjutnya ada Majelis Taklim Al Aqobah 3 Pusri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang terakhir ada Majelis Taklim Muhajirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa, masih ada perwakilannya. Tetap dikawanin Bu yo, jangan mentang bajunya lain aja udah dikawanin. Nah, ada juga adik-adik dari Ikatan Remaja Masjid Nur ID ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, luar biasa. Dan juga ada bapak-bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Tentunya dari rombongan pengurus Masjid Nur ID dan juga ada beberapa alim ulama ustadz yang sudah hadir pada hari ini. Dan sesuai tema kita hari ini adalah pentingnya pendidikan agama dalam sebuah keluarga. Tentunya akan ada ustadz nanti yang akan membersamai kita untuk membahas tentang tema kita hari ini. Dan spesialnya bukan hanya satu ustadz, melainkan ada 4 ustadz. Nah, biasanya Ibu Siko Ustadz baik kita lah kenyang akan ilmunya, ini ada 4 ustadz dengan satu tema. Ngelotok nih jadi temanya hari ini, jangan sampai tidak nanyo rugi kalau balik dari sini ilmunya cuma terbuang sia-sia. Ustadz boleh nggak dijabarkan secara jelas-jelasnya menjadi orang tua yang teladan menurut Islam itu bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah, salawat tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan para asatid wal ustazat, wabil khusus ini ketua kami Fokus Bu. Ini Forum Komunikasi Koordinasi Asatid Sumatera Selatan. Insya Allah semua asatid yang di sini adalah daripada salah satu komunitas dakwah yang ada di kota Palembang. Oke, langsung baik. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama menganggap kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 4 kriteria. Kalau kita ingin sukses, maka lihatlah di masa lalu. Wong beringen. Kalau pengen sukses tuh nyingok wong beringen. Wong yang sudah pidem, wong yang sudah meninggal dunia. Siapa mereka yang sukses dan siapa mereka yang tidak sukses hidupnya? Melihat kesuksesan bukan dilihat waktu hidup, tapi man kana akhiru kalamihi la ilaha summa mata ala dzalika dakhalal jannah. Barang siapa yang sukses mengucapkan kalimat iman fi akhiri kalami, di akhir kalimatnya, maka dicetoken masuk surga. Pertama, bininya taat, istrinya tidak taat. Itu contoh
Siapa? Bini, oh bini, salah. Maaf, biasa. Ustadz juga manusia. Istrinya taat, lakinya tidak taat. Itu siapa? Fir'aun, luar biasa. Kemudian suaminya taat, anak bininya tidak taat. Nabi Nuh, subhanallah. Sikok lagi. Dua-duanya tidak taat sama Allah. Dua laki bini sama-sama durhaka sama Allah. Siapa itu? Abu Lahab. Lah kalau yang dua-duanya laki bini taat sama Allah, suaminya taat sama Allah, itu contoh Nabi apa? Ibrahim. Kalau suruh milih, maaf mak-mak di sini yang milih yang mana laki dari kriteria 4 ekor itu? Nabi Ibrahim, luar biasa. Siti Sarah menghadiahkan kepada Ibrahim siapa? Siti Hajar. Balik bela kalau saya itu balik. Jadi Bapak Bunda yang sama-sama mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Inti keluarga sakinah mawaddah warahmah itu sudah Allah tetapkan fitrahnya hanya di dalam ketaatan menjalankan perintah Allah. Bagaimana kalau ada seorang ibu, seorang suami pengen dapat anak soleh, pengen dapat anak soleha, tapi mak baknya tidak soleh dan soleha. Kira-kira kok tidak? Tidak aku gawe itu. Ya dah Makanya perintah Allah, ku anfusikum. Jaga diri kita dulu. Bagaimana seorang suami menjadi suami yang soleh. Bagaimana pula mak-maknya jadi istri yang soleha. Lalu bagaimana? Yang pertama, kita harus mengevaluasi keadaan kualitas keimanan kita kepada Allah. Mudah. Jingoknya cak mana ketika kita ni iman kita baik atau buruk atau lemah atau meningkat. Itu dilihat daripada bagaimana dia menjalankan perintah Allah dan bagaimana dia ini maksiat kepada Allah. Iya, bagaimana? Bagaimana? Kalau kita ngomong sama Allah, ya Allah aku beriman kepada Engkau, tapi tidak sholat. Aku beriman kepada Engkau, tapi tidak puasa. Tidak galak pergi umroh, tidak galak pergi haji berduit, tidak salah-salah. Ya tak? Mungkin kita meyakini apa yang kita miliki bisa menjadi kita senang, tapi tidak bisa bikin kita tenang. Kenapa? Karena memang dunia hanya sebatas menyenangkan saja, tak bikin orang tenang. Kalau pengen tenang, pengen bahagia, sakinah mawaddah warahmah, apa yang dikatakan oleh Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azimah. Maka si suami istri harus saling mengingatkan tentang keistiqomahan kita dalam mengamalkan agama, dalam menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita nak benar anak kita, maka si suami harus jadi suami yang soleh dan istri harus menjadi istri yang soleha. Dengan apa? Dengan mentaati perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Tapi kadang-kadang kalau kita lagi tausiah, lemah, adem rasanya, itu janji Rasulullah. Barang siapa yang hadir dalam satu majlis ilmu, maka akan Allah berikan as-sakinah fi qalbihi. Ketenangan jiwa. Rahmat, disayangi oleh Allah. Kemudian dikumpulkan para malaikat. Dan kaget Allah Subhanahu wa ta'ala bangga-banggakan di majlis malaikat. Masya Allah. Tapi kadang-kadang kalau sudah balik ke rumah, maklamo. Sedikit Ustadz, karena waktu tidak banyak, ada meningkatkan motivasi semangat agar kita selalu istiqomah beramal. Kadang-kadang penyakit kita ni satu ngapa tidak beramal? Apa penyakitnya? Penyungkan. Ini penyakit maklamo. Penyakit penyungkan. Menghilangkan penyakit penyungkan. Ini harus dengan apa? Dengan ijbar, dengan doa, dengan semangat yang tinggi. Kalau ada Ustaz ajari doanya.
Nian. Supaya bisa bangun sholat tahajud istiqomah gala. Supaya rajin ngaji gala. Supaya bisa ikut selalu pengajian gala. Ini dia doanya. Oke, sama-sama kita ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bu ya, untuk supaya diri kita ini semangat ibadah. Boleh kita catat, boleh pula nak rekam lah. Iya, doanya ngilangkan penyakit penyungkan dalam diri kita. Biar jadi istri yang soleha, biar jadi suami yang soleh. Ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, yang semangat dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Hafal? Oke, ulang lagi. Allahumma. Oke, barisan ibu-ibu baju merah. 1, 2, 3. Oke, majlis yang pakai baju putih. Oke, gala-gala yang sebelah sini. Oke, semuanya. Kullu jama'atan. Allahumma. Faqsaila. Allahumma. Faqsaila. 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 Wa kejut kelah. Wa gawe kelah. Wa begancanglah. Wa jangan lajulah. Oh ya Allah. Kalau lah sudah laju tak pacak ngapo-ngapo lagi. Ya dah ya. Biar jangan lajulah. Makanya paksoilah. Wa gawe kelah. Wa begancanglah. Ibu-ibu insya Allah diamalkan. Insya Allah Insya Allah diaman. Jadi intinya, apa yang kita bahas, kalau kepengen anak kita soleh, kalau kepengen anak kita menjadi anak yang soleh, maka kita harus memperbaiki diri, kualitas iman kita. Kemudian untuk supaya semangat ibadah tadi, paksoilah, kejut kelah, gawe kelah, wa begancanglah. Itu baik mungkin dari kulo Kemas Muhammad Fahmi, sarjana sosial Islam, tentang bagaimana seorang yang menginginkan anaknya soleh dan soleha, maka kita jaga diri kita dan ahli keluarga kita ini daripada sengeten api neraka. Itu Masya Allah, luar biasa. Semoga ini memang gak susah dihafal Ustaz. Aku jujur nanti selesai acara izin aku catat nanti Ustaz ya. Doanya agak kurang lazim gitu. Tapi ibu-ibu nanti ini kita gabungan bahasa Arab dengan bahasa kita. Baik Ustadz dan juga ibu-ibu sekalian dan juga pemirsa dakwah keliling TVRI. Nanti kita akan masih membahas banyak sekali tentang tema kita hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini kita akan melakukan vaksinasi
Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini adalah hari yang penting dan bersejarah karena kita akan melakukan vaksinasi, di mana vaksinasi ini akan membentuk kekebalan massa, memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Nah, jadi ini suntik agak dulu masuk kau tuh. Ini hari ini dosis pertama. 28 hari lagi datang ke sini untuk suntik dosis kedua. Oh, 2 kali. Yo. Sepakat. Ya, sepakat. Oke ya. Oke, dipanggil. Kami dulu jadi nih ya. Cak mana jadi? Dipanggil ya. Oh iya. Kok dosnya nyenggol aku, kok ngajak aku gibah. Itu nih. Woi kawe, vaksin ini penting Black untuk kepentingan kita sama-sama. Jadi kalau kau divaksin kita terbebas dari virus corona. Benar. Nah, melindungi kau. Pengalaman, Black. Dengar dulu. Melindungi kita galau-galau pokoknya Black. Sudahlah, enggak apa-apa. Gemeter bercanda Apa dah apa? Kita udah kecil kau nih. Mau berani apa, Bok? Berani lah, ini untuk kita, kesehatan kita divaksin nih. Iya. Sehat, Indonesia Sudahlah, kuat. Papu. Pokoknya agak tidak sakit. Cuma inilah jarum suntiknya. Nah, kau panggil dulu. Iya, panggil lah, panggil Pak RT, ayo lah. Panggil dokter. Agak kunjung Pasien pertama, Black. Nah, cepat-cepat. Udah apa-apa, Black. Udah apa-apa. Tidak apa-apa. Cepat. Cepat, tidak apa-apa. Angkat ke bawah, angkat ke bawah. Gendong. Dia Black Nih, sebelah situ. Angkat ke bawah, angkat biasa. Angkat paksa bawah. Kan, sono. Masa aku bisa tuh. Iya, kamu nih yang suka suntik itu lah. Baik deh. Bicara dong, baliklah. Nah, ibu. Ini dok, aku udah takut vaksin COVID itu tuh, gencak di TV itu mah. Gak apa-apa kok Bu, vaksin itu aman. Dok, nian doknya tidak sakit ya dok. Awaslah dokter misal sakit, aku ada apa-apa dok, mati dok. Harta-harta aku yang banyak di dusun itu dok. Siapa orang ninggal kenyong? Tidak sakit dok, tidak sakit bu, ternyata suntik vaksin itu. Nah, kamu yang ada di rumah, jangan takut untuk vaksin. Tidak sakit sama sekali. Makasih dok. TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Oke, selanjutnya kita akan masih membahas tentang tema kita hari ini, yaitu pentingnya pendidikan agama dalam sebuah keluarga. Dan yang kali ini akan membahas adalah Ustadz Ilham. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh maju bersama kami di depan Ustadz? Nah, lalu tipsnya apa Ustadz supaya bisa menjadi orang tua yang bekerja sama dengan baik dalam mendidik anak? Silakan Ustadz. Siap. Sehat ibu-ibu? Masih semangat? Masih semangat? Daun salam daun kau tu, yang jawab salam semoga tidak buntu. Daun salam daun kau tu, yang jawab salam semoga tidak ngantu. Daun salam bagi dua, yang tak galak jawab salam, ku doa ke laki yang berbini dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'na wa Mulazina wa Zuhrina wa ala Sayyidatina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annama amwalakum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu itu adalah fitnah, adalah ujian. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, kita kadang sebagai suami, sebagai bini galak cekcok. Ngapo? Sebab anak. Maka di sinilah dalam mendidik anak-anak sangat membutuhkan kerjasama suami dan istri. Karena ngapo? Memang anak-anak itu adalah ujian bagi kita. Makanya ibu juga dengan suami mesti kerjasama untuk bisa mendidik anak-anak. Kalau anak balik malam, laki ngoceh, Minah, sini. Ini jam berapa nak? Jam 11 malam ladalu tolah. Kau dari mana? Pasti begadang, kumpul dengan kawan, diagut dengan kau. Laki ngoceh. Ketika laki lagi ngoceh anak, ibu diam. Jangan belai. Jangan belai. Juga jangan nimpali. Jangan, kau ni memang embenan. Oh, ngoceh pula. Dua laki diam dulu. Setelah laki ibu ngoceh, beribu nasihati anak ibu tadi. Memang inilah anak itu ujian. Kewajiban kita sebagai ayah, sebagai ibu, kewajiban kita sebagai orang tua, wajib mendidik, wajib menasehati, wajib membimbing. Tapi mendidik anak, menasehati anak, membimbing anak tidak semudah menasehati, membimbing anak orang lain. Betul? Tidak semudah itu. Makanya memang betul anak-anak itu adalah ujian. Maka itu kita sebagai orang tua, ibu-ibu sekalian, jangan pernah putus asa. Tetap kita kasih nasihat kepada anak kita. Allah yang membolak-balikan hati manusia. Allah yang membolak-balikan hati manusia. Ibu-ibu sekalian, insya-Allah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendapatkan hasil, Allah jadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Allah jadikan anak kita anak yang soleh. Subhanallah, itu investasi kita, ibu. Itu tabungan kita. Kelak kaget kita mati masuk ke alam barzakh, ditanya oleh malaikat, ibu, ditanya oleh malaikat. Tidak banyak-banyak malaikat ngasih pertanyaan selama kita di alam barzakh. Cuma 6 pertanyaan. Ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Selanjutnya, apalah? Apa kitabmu? Di mana kiblatmu? Yang keenam apa? Wa ma ikhwanuka. Siapa teman-temanmu? Nah, ibu-ibu sekalian, ketika malaikat Allah Subhanahu wa taala nanya, siapa Tuhanmu? Selama di dunia kita ni lisan selalu basah mengucap asma Allah, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dengan mudahnya menjawab, Allah adalah Tuhanku. Nah, ketika memang lisan ini tidak selalu basah untuk mengucap asma Allah Subhanahu wa taala, solat sungkan, ngaji sungkan, segala gawe ibadah itu sungkan, ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu? Lisan ini susah, akan kaku untuk bisa menjawab
Allah adalah Tuhanku. Siapa Tuhanmu? Kata malaikat, kaku. Apa dia malaikat kaku? Empang kena ngebuk. Yung 17 sah. Betul lagi. Siapa Tuhanmu? Nah, kau demennya nak kerja kau empang kena ngebuk lagi. 3 kali nyung betul lagi ibu. Siapa Tuhanmu? Malaikat nak gebuk tidak jadi. Malaikat nak gebuk itu tidak jadi. Malaikat ngebuk, oh na'udzubillah summa na'udzu min zalik. Besar mungkin petungannya. Malaikat ngebuk tak jadi. Nah, malaikat, kenapa kau nak ngebuk aku? Hei, aku tak boleh ngebuk kau. Kenapa tak boleh? Itu anakmu sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi firli wali walidayya. Ya Allah, ampunkan dosa ayahku. Ya Allah, ampunkan dosa ibuku. Subhanallah. Ketika kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat datang. Malaikat nak gebuk kita tidak jadi. Ngapo? Anak kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita selama di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita suami yang soleh dan menjadikan istri-istri yang soleha dan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha. Amin 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 Allahumma amin. Hadanallah wa'akum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Ilham. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Brigade Lestari. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Dakwah keliling TVRI.
Kaget ibu-ibunya yang belum siap. Kita ulang satu kali lagi. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah luar biasa. Masih semangat ibu? Masih luar biasa. Hari ini masih pemirsa yang ada di rumah kita membahas tema tentang pentingnya pendidikan anak dalam keluarga. Tadi di segmen 1, di segmen kedua kita sudah bahas terkait memang pendidikan yang paling utama adalah pendidikan dari orang tua. Bagaimana menjadi seorang orang tua tauladan dan juga menjadi orang tua yang dapat bersinergi bersama dalam mendidik anak. Tadi sudah dijelaskan bersama Ustadz Fahmi dan juga Ustadz Ilham. Yang ketiga akan ada Ustadz Ahmad Syareri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Boleh maju ke depan bersama saya Ustadz, izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, tadi di segmen sebelumnya saya menyinggung sedikit tentang fokus. Boleh nggak dibantu dijelaskan fokus ini sebenarnya apa Ustadz? Alhamdulillah. Jadi memang Bapak Ibu, kami para asatis yang hadir pada siang hari ini tergabung sebagai da'i dan da'iyah. Kalau ada ustazahnya, fokus. Yakni forum koordinasi, forum komunikasi dan koordinasi Ustadz Ustazah Sumatera Selatan. Jadi fokus ini menaungi para da'i, para mubaligh, para Ustadz Ustazah untuk sama-sama memberikan manfaat dan menebar manfaat bagi umat. Luar biasa, kita doakan selalu ibu-ibu ya dan juga pemirsa yang ada di rumah. Semoga forum yang sudah dibangun oleh rombongan Ustadz Fahmi, Ustadz Ilham, Ustadz Ahmad Syareri dan juga Ustadz Busroli dapat menjadi forum yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabbal Dan dapat menebarkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Palembang, Sumatera Selatan bahkan Indonesia Ustadz. Nah Ustadz, terkait tema kita hari ini, pentingnya pendidikan anak, pendidikan agama dalam mendidik anak di dalam keluarga. Namun ada beberapa kejadian memang memiliki anak ini merupakan karunia dari Allah Ustaz. Dan juga menjadi tanggung jawab yang luar biasa besarnya. Bahkan ada beberapa dalam keluarga yang terselamatkan karena hadirnya seorang anak. Namun tak jarang karena memang belum rezekinya atau memang karena kehendak Allah, ada beberapa keluarga yang tidak dikaruniai anak. Lalu kalau kita membahas dalam sisi Islamnya, untuk proses adopsi Ustadz dan juga untuk pengambilan anak dalam Islam itu bagaimana hukumnya dan juga cara mendidik yang paling baik. Cara mendidik yang paling baik ketika kita melakukan pengadopsian itu bagaimana? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dulu Nabi Muhammad SAW itu memiliki seorang anak angkat, ya, yang dulunya adalah budak daripada istrinya Sayyidatuna Khadijah. Lalu dipinta Rasulullah untuk menjadi budak beliau. Sampai ini budak masih usia belasan tahun Bapak Ibu ya. Sampai akhirnya si anak ini yang bernama Zaid ya, itu ayahnya mengetahui keberadaannya. Lalu datangnya ayah si anak ini yang bernama Harithah, lalu meminta kepada Rasulullah untuk agar bisa kembali merawat anak tersebut. Rasulullah yang hatinya memang mulia itu menawarkan, bertanya kepada si anak yang namanya Zaid tadi. Wahai Zaid, Zaid, ini ada ayahmu, ya. Silakan kau memilih apakah engkau ingin kembali kepada ayahmu atau tetap bersamaku, kata Rasulullah. Ternyata Bapak Ibu, karena memang Rasulullah SAW ini orang yang sangat baik, yang akhlaknya sangat terpuji, Zaid ini lebih memilih ikut bersama Rasulullah SAW. Nah inilah sejarah awal mengenai adopsi di dalam Islam. Maka ketika Zaid memilih Rasulullah, maka Rasulullah membebaskan daripada Zaid yang tadinya budak, diangkat menjadi anak angkatnya Rasulullah SAW. Sehingga dipanggillah Zaid ini Bapak Ibu dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Ya. Lalu turunlah salah satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat ke-5, yang mana berbunyi,
ud'uhum liabaihim. Panggillah anak-anak angkat itu dengan nama bapak-bapak mereka. Ya, huwa aqsatu indallah. Sesungguhnya itulah yang jauh lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka sejak saat itu tidak lagi dipanggil karena dikoreksi. Bukan Zaid bin Muhammad, dipanggil Zaid bin Harithah. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, perkara adopsi atau mengangkat anak ini adalah sesuatu yang mubah. Boleh-boleh saja. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengangkat anak ini dalam praktiknya bisa menjadi amal soleh yang menambah pahala, tetapi tidak jarang juga justru menjadi sumber dosa. Iya, anak angkat nih Bapak Ibu. Maka kita harus tahu bagaimana Islam mengatur proses ataupun pola daripada mengangkat anak ini. Yang pertama Bapak Ibu, ya, yang perlu kita pahami dalam mengangkat anak adalah tidak boleh kita memutus nasab daripada si anak angkat. Sampai-sampai anak ini tidak lagi kenal dengan orang tua biologisnya, orang tua kandungnya nggak tahu. Ya, dihilangkan betul jejak-jejaknya. Kami pernah mengalami keadaan seperti itu Bapak Ibu, kami berikan saran bahwa itu harus diperbaiki. Ada orang yang mengangkat anak itu melalui perantara, melalui makelar kalau bahasa kita Bapak Ibu ya. Jadi orang tua kandung dan orang tua biologisnya tidak pernah bertemu. Mereka semua hanya dipertemukan oleh si makelar. Jadi gak jelas lagi. Nah ini ada indikasi akan memutus nasab si anak ini, tidak boleh. Ya. Mengapa tidak boleh? Karena akan terjadi banyak hal yang berdampak fatal di masa yang akan datang. Beberapa hal diantaranya, yang pertama Bapak Ibu, tidak lagi mengetahui daripada riwayat keturunan si anak angkat tersebut. Hal ini akan berdampak apa? Bisa terjadi hal yang fatal. Misalnya si anak angkat ini ya secara kebetulan menikah dengan seorang wanita yang ternyata wanita ini adalah mahram si anak angkat tersebut. Siapa? Bisa jadi bibinya, ya kan? Bisa jadi saudara kandungnya atau saudara sesusuan dia. Nah, ini akan menyebabkan pernikahannya tidak sah. Mereka tidak tahu, lalu berzina. Ini dosanya akan terus terjadi, ya. Luar biasanya. Maka tidak boleh diputus, sehingga dia harus tahu ini saudara kandungnya, ini adalah bibinya, ya, dan lain sebagainya. Itu yang hal pertama yang berdampak buruk. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, ketahuilah bahwa hubungan antara orang tua kandung dan orang tua anak kandung ini tidak pernah terputus dunia sampai akhirat. Maksudnya apa? Mereka akan saling mengikat. Ya. Seperti misalnya di akhirat, pertanggungjawaban orang tua biologis itu tetap akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya enggak bisa orang tua biologis setelah menyerahkan anaknya untuk katakanlah diangkat anak oleh orang lain, diserahkan saja pendidikan sepenuhnya, ya. Enggak tahu pendidikan agamanya, atau bahkan bisa berpindah agama. Nanti ketika tanya Allah, jawab saja, ya Allah aku kan sudah serahkan sama dia. Tidak boleh Bapak Ibu, tetap yang akan bertanggung jawab orang tua kandungnya. Maka orang tua kandung itu harus tahu, misalnya ya Bu ya, kita menitipkan anak kita untuk diangkat oleh orang lain. Kita harus tahu bagaimana agama orang tersebut. Kalau seandainya suatu waktu kita datangi, ternyata anak kita yang kita titipkan dengan dia tidak diajarin sholat, tidak diajarin mengaji. Oh, itu harus kita ingatkan, kalau Anda tidak mendidik anak saya dengan pendidikan agama, seperti tema kita hari ini, saya ambil lagi anak saya. Itu hak si orang tua. Kenapa? Nanti yang ditanya Allah saya, bukan Anda. Ya. Apalagi kalau seandainya anak kita itu murtad karena mengikuti orang yang beragama berbeda. Oh ini na'udzubillah, tidak boleh. Itu wallahi si orang tua biologis ini di hadapan Allah harus bertanggung jawab. Nggak boleh dia menyerahkan begitu saja. Kan sudah aku serahkan kepada yang mengangkatnya, nggak boleh. Ya. Nah sebaliknya juga Bapak Ibu, nggak boleh memutus nasab karena hubungan si anak orang tua biologi ini juga tetap harus terjalin. Kenapa? Karena si anak ini tetap memiliki kewajiban berbakti kepada orang tua kandungnya. Walaupun nggak sejam diurusin. Nah bayangkan Bapak Ibu. Maksudnya apa? Misalnya ketika sudah lahir, brojol, langsung diambil. Nggak sampai sejam. Bahkan nggak sempat
diasihkan, ya disusui ya Allah, ya saking mungkin keadaan sangat sulit ya dan sebagainya faktor penyebabnya, lalu anak angkat langsung dibawa. Ya, ketahuilah Bapak Ibu, kalau nanti anak angkat ini yang merupakan anak kandung ini ya, dia nanti menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses. Katakanlah menjadi orang kaya, lalu dia mengetahui ada orang tua kandungnya dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin. Ini kadang-kadang Bu ya, si anak angkat ini berdalih, aku nggak akan mau berbakti kepada orang tua kandungnya. Kenapa? Aku beda diurusi katanya. Waktu kecil aku nggak diurusi oleh orang tua kandung. Untuk apa aku berbakti? Wallahi Bapak Ibu, wallahi dia berdosa. Mau dia sholat ribuan rakaat, mau dia pergi haji setiap tahun, mau umroh setiap bulan, kalau dia tidak berbakti kepada orang tua kandungnya, tetap dia tidak akan mencium bau surga. Nggak boleh dia beralasan, oh, aku nggak diurusin, nggak boleh. Ya, tetap dia harus berbakti kepada orang tua kan kandungnya. Bayangkan Bapak Ibu, yang begini saja harus berbakti. Gimana yang kalau diurusin ya? Dengan yang nggak pernah diurusin saja dalam Islam tetap harus berbakti. Bagaimana kalau yang diurusin, dikasih makan, disusui, ditetei bahasa kita tuh, disekolahin, itu Masya Allah. Maka dosa besar anak yang durhaka itu. Yang terakhir Bapak Ibu, sebagai panduan untuk mengadopsi anak, perhatikan ya Bapak Ibu, ini juga kalau Bapak Ibu yang mengalami atau ada keluarga yang mengadopsi anak, ingatkan apa? Bahwa anak angkat itu boleh jadi, kita gini Bu ya, ada anak angkat yang diambil benar-benar di luar daripada keluarga kita. Itu berarti bukan mahram kita. Misalnya kita nggak kenal siapa orang tuanya, berarti kan bukan saudara kita, bukan keponakan kandung kita maksud saya. Orang luar betul, kita angkat jadi anak. Ingat Bapak Ibu, bagaimanapun sayangnya kita dengan anak tersebut. Tat ini anak dari kecil, tat dari merah, tat kami urusi. Misalkan itu anak laki-laki Bu ya, tetap Bu, dia itu bukan mahram. Nggak boleh kalau udah besar dipeluk-peluk, dicium-cium ya. Berdua saja di rumah, tidak boleh. Ini kadang-kadang banyak terjadi, tat dari merah, tat kami besai, madai, lah sayang nian tat. Tapi tetap sampaikan, anakku ya, kamu itu bukanlah anak kandung ibu ya. Jadi kita ini ada batasan. Bagaimana begitu Bapak Ibu dalam syariat Islam? Nggak boleh saking kan kayak ada sekarang tuh saya dengar ada artis, saya dengar ya, artis ambil anak udah besar. Ketika udah besar, wah masuk ke kamar si ibunya peluk-pelukan. Ya itu artis ya Bu ya. Dalam Islam nggak boleh. Ya, tidak boleh, harus ada dijaga. Atau misalkan anak itu perempuan, mohon maaf ya, udah gadis, udah besar, kalau dia kasih tahu, nak ayahmu itu bukan ayah kandung, kamu kalau keluar kamar mandi udah harus pakai baju lengkap, jangan kamu pakai anduk aja. Ya, itu ada bapakmu. Kenapa? Kan bapak, ya itu bukan daripada ayah kandungmu. Ya, nah ini saja Bapak Ibu, kalau 3 hal ini paling tidak kita kita praktikkan dalam mengasuh anak ini udah baik sekali. Kita berarti anak orang lain kita urus kayak anak kita sendiri. Kita kasih makan seperti kita kasih makan anak kita sendiri. Kita kasih pakaian sebagaimana kita kasih pakaian sendiri. Itu semua berpahala dan pahalanya sangat besar kalau dilakukan dengan cara yang benar, wallahu alam. Kalau sesuai syariat Islam itu Betul. menjadi pahala yang besar sekali Ustadz ya. Oke, luar biasa sekali ibu-ibu, mungkin dapat menjadi panduan juga, atau mungkin ada keluarga yang di rumah yang mengalami kejadian yang serupa, dapat ilmu tambahan boleh disampaikan, ataupun untuk pemirsa yang ada di rumah juga. Oke, terima kasih Ustadz Ahmad, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kita ke Ustadz Busroli. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sudah masuk ke babak keempat ini Ustadz. Ini babak terakhir ini babak finalnya. Ini yang membabat habis seluruh dari tema kita hari ini, bahwa tadi sudah disampaikan cara menjadi orang tua yang tauladan bagaimana. Apakah ada cara kembali untuk dapat menjadi orang tua yang diridhoi Allah atau bagaimana Ustadz, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu, walaupun saya sebagai pemateri yang terakhir, ya tetap semangat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat
dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak mengajarkan pendidikan agama kepada anak-anak kita, atau dampak ketika kita tidak mengajarkan agama kepada anak-anak kita, maka itu akan menjadi dosa bagi kita. Kata Rasulullah, cukuplah berdosa seseorang ketika ia menyia-nyiakan amanah. Artinya Bapak Ibu, ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala anak, maka jangan kita sia-siakan. Bahkan Bapak Ibu, sebelum kita awal-awal menikah, belum punya anak, kita selalu berdoa kepada Allah. Kita selalu memohon, ya Allah, berikan kami keturunan. Ya, kita berdoa 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang belum punya anak, kita berdoa kepada Allah. Tetapi ketika kita sudah punya anak, kenapa kita sia-siakan? Ketika kita sia-siakan amanah yang diberikan Allah, maka akan menjadi dosa bagi kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan api neraka itu Bapak Ibu dari manusia dan batu. Jadi kita Bapak Ibu, ketika kita tidak pelihara diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita, maka kita akan menjadi bahan api neraka. Jadi penting Bapak Ibu, dikisahkan ketika kiamat atau di alam kubur, ketika kita tidak mendidik anak, Bapak Ibu tidak mendidik anak dengan agama, ketika kita rajin beribadah, rajin pengajian, termasuk kita Bapak Ibu, pada hari ini kita tidak tahu anak kita melakukan apa. Ada yang tahu Bapak Ibu? Tidak ada. Kita biarkan anak kita berkeliaran, bermain dengan temannya. Kita tidak tahu apa yang ia lakukan. Bukan Bapak Ibu, ketika kita rajin beribadah kepada Allah, ketika kita sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita lalai untuk mendidik anak kita. Sehingga kita yang sudah masuk surga, ketika anak kita komplain kepada Allah, ya Allah, kenapa aku masuk neraka, sedangkan orang tuaku masuk surga, tetapi aku tidak diajarkan agama oleh orang tuaku. Maka Allah tarik kita dari surga mengikuti anak kita. Ikut anak kita masuk neraka. Nauzubillah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita tanam kepada anak-anak kita. Kemudian ada yang diceritakan juga, ada yang orang tuanya masuk surga dan anaknya juga masuk surga. Nah ini yang juga Bapak Ibu kita yang pengennya yang seperti ini. Anak kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang diceritakan anak kita masuk surga tapi kita neraka. Ngapa? Kita ngajari anak kita untuk beribadah kepada Allah tapi kitanya ida. Anak kita ngaji tapi kita orgenan. Anak kita sekolah di tempat-tempat yang sekolah Islam, tapi gawe kita ketika ngantar anak apa? Ngerumpi. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ketika kita sudah menyiapkan pendidikan yang terbaik untuk anak kita, tapi kita harus menjadi contoh dan teladan bagi anak kita. Kita Bapak Ibu, ibu-ibu ya, ada pepatah mengatakan kalau ibu itu adalah madrasah pertama, guru pertama bagi anak-anak kita. Jadi contoh, apa yang dilakukan oleh ibu-ibu atau ayah itu menjadi contoh bagi anak-anak kita. Ketika kita berbala, kita saling lempar piring, anak juga kan ikut. Lemparnya piring. Kita lempar meja, anak lempar meja pula. Kalau lempar duit, anak nyambutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi itu Bapak Ibu kita tanamkan kepada anak kita pendidikan agama. Agar anak-anak kita jangan sampai merugikan orang lain dan juga kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa yang ada di rumah dan juga jamaah sekalian, nanti akan kita lanjutkan kembali tausiahnya. Jangan kemana-mana, tetap di dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah.
tiga wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Selamat datang di Corona Fashion Show. Fashion Show menarik, gaya nyentrik namun menggeliti. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, anti bakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah luar biasa. Masih semangat ibu-ibu? Masih, walaupun jawabnya sambil ngunyah, tidak apa-apa, yang penting masih semangat. Karena kita sudah masuk ke sesi tanya jawab ataupun di segmen terakhir acara kita. Jadi bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, boleh silakan angkat tangannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera dari Majelis Taklim Nur Aidi. Pak Ustadz, izin bertanya Pak Ustadz. Mengenai tema mengadopsi anak tadi Pak Ustadz ya. Kapanlah waktu yang terbaik untuk memberitahu status anak angkat kepada anak tersebut? Apakah benar harus berumur 17 tahun? Itu aja pertanyaannya Pak Ustadz, mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, pertanyaannya subhanallah bagus sekali. Pada usia berapa kita sebaiknya memberitahu misalnya anak itu diasuh atau diangkat sejak kecil sekali ya. Pada usia berapa yang paling baik kita memberitahukan statusnya bahwa dia itu bukan anak kandung tetapi anak angkat. Ada anggapan harus nunggu anak itu umur 17 tahun, nunggu dia sudah besar. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, untuk memberitahu status anak itu sebenarnya yang paling baik adalah semakin dini dan dilakukan secara alamiah prosesnya. Jadi bagaimana maksudnya? Jadi kalau kita mengangkat anak, itu kan kita kan tidak boleh memutus nasabnya. Maka si anak angkat ini harus kita ajak beberapa kali mengunjungi daripada orang tua kandungnya. Ini cara yang paling baik. Misalnya dikatakanlah usia dia 2 tahun sudah boleh dikenalkan. Ya, atau nanti di usia katakanlah dia sudah bicara, udah bisa ngomong, usia 4-5 tahun dikasih tahu. Nah, ini mama, ini papa, ini ayah, ini bunda. Terus tahun depan kasih tahu lagi, mau kemana? Kita mau ke rumah ibu sama bapak. Ini kan papa sama mama, kamu kan ada ibu sama bapak. Terus sehingga secara alamiah anak ini paham, oh aku ini istimewa. Aku punya mama, aku juga punya ibu. Aku punya ayah, aku juga punya papa.
dia tidak akan shock ketika dia tahu, oh ya aku ini bukan anak kandung. Kalau mengikuti sebagaimana yang biasa dianggap masyarakat, umur dia besar baru dikasih tahu, ini yang justru jadi masalah. Ketika di umur 20 tahun dia baru tahu dia bukan anak kandung, tidak katanya gitu kan. Dia malah nangis, ya. Dia malah batinnya shock, malah ini akan dalam tanda petik menerjang psikologisnya. Maka yang paling baik itu justru kalau kita anak tuh dari awal udah kasih tahu, ya kamu tuh punya ibu, kamu juga punya mama. Sebagaimana kamu berbakti kepada ibu, kamu juga berbakti pada mama. Terus diberitahukan secara alamiah, ini akan lebih menyelamatkan si anak dunia dan akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Ustadz. Mungkin cak di sinetron Ustadz ya, lah 17 tahun baru dikasih tahu gitu kan. Ini kan jadi mestinya tontonan itu ya sekedar tontonan. Betul. Yang benar itu adalah tuntunan agama. Ini agama jadikan tuntunan. Jangan tontonan jadikan tuntunan. Bener, di umur 17 dikasih tahu pakai musik kan jeng 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 gitu kan. Nah, habisnya sudah tuh nangis kabur sudah Ustadz. Menangis gitu. Sering nonton Ustadz. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya silakan Ibu. Ya. Nama saya Ibu Mai Darman, perwakilan dari Masjid Nurul Iman, TPU Sakoborang. Saya mau bertanya Ustadz, tapi di luar tema, mengenai silaturahmi. Saya ini ke Palembang merantau dari Sumatera Barat. Jadi setahun sekali belum tentu ketemu dengan keluarga di Sumatera Barat. Jadi paling-paling Ustaz, saya nih hanya nelpon atau video call. Apakah itu bisa dijadikan silaturahmi? Terima kasih. Silakan Ustaz. Oke, bagaimana? Ya, bagaimana silaturahmi pakai video call? Iyo. Jadi sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, kalau pengen awet muda, cantik selalu, belagak selalu, umur panjang, rezeki berkah, ya tak? Nyambung ke silaturahmi. Ya tak? Main hari kadang-kadang ponaan tak tahu dengan mamang, mamang tak tahu dengan ponaan. Tetangga sebelah tak tahu. Siapa Ibu Rani? Tak pernah dengar Tak tahu nyuil kawan belakang. Oh ya aku Rani. Ya salah. Ini Ibu ya. Jadi permasalahan. Karena silaturahmi ini adalah amalan sunnah yang sebagaimana Rasulullah ingin nyambung hati kita sesama orang yang beriman. Lebih lagi kalau kita bawa oleh-oleh. Tahadau tahabbu, kata Rasul, hendaklah kalian saling memberi hadiah. Nah, bagaimana kalau jauh? Ya dah, bagaimana kalau jauh? Maka kita semaksimal mungkin memberikan atau menyiapkan waktu-waktu memang khusus. Dak ke kada lebaran dak balik, kali-kali balik ke kampung dewek. Kalau memang ada biayanya pun kalau dak bisa nian mak mano lagi. Ya mak mana lagi. Jadi insya Allah sekarang teknologi sudah canggih. Rasa aku dengan adanya kontak langsung, apalagi nyingok pacak terselik rainya secara utuh. Oi coy, assalamualaikum. Insya Allah Sekali lagi terima kasih banyak, dan juga pemirsa yang ada di rumah, nanti kita berjumpa kembali dalam dakwah keliling TVRI sesi selanjutnya. Akhir kata saya Suwana Ramon Putra mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbul qulubi wa dawaiha.